Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada channel saya Rianti Karismaya. Pada kesempatan dan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang piutang dan utang. Pasti pada penasaran kan, apa sih piutang dan utang itu? Langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, jadi teman-teman, di aplikasi Odoo, piutang dan utang adalah dua konsep yang digunakan dalam modul accounting untuk mengelola transaksi keuangan yang berkaitan dengan pihak ketiga, yaitu pelanggan adalah piutang dan pemasok adalah utang. Nah, di sini ada pengertiannya. Piutang merujuk pada jumlah uang yang masih harus dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan atas barang atau jasa yang telah diserahkan. Di Odoo, piutang ini tercatat sebagai invoice yang belum dibayar oleh pelanggan. Sedangkan utang adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemasok atau vendor atas barang atau jasa yang telah diterima namun belum dibayar. Dalam Odoo, utang ini tercatat sebagai invoice dari pemasok yang belum dibayar. Selanjutnya di sini ada fungsi. Fungsi piutang di Odoo digunakan untuk melacak transaksi penjualan yang belum dibayar oleh pelanggan. Setiap kali sebuah invoice dibuat, statusnya akan menunjukkan apakah pembayaran telah diterima atau masih tertunda. Dan utang di Odoo digunakan untuk melacak kewajiban perusahaan terhadap pemasok. Setiap invoice yang diterima dari pemasok yang belum dibayar akan tercatat sebagai utang. Yang selanjutnya di sini ada proses. Proses piutang dicatat otomatis saat invoice pelanggan diterbitkan. Odoo menyediakan laporan aging report yang mengelompokkan piutang berdasarkan umur tagihan. Misalnya 0-30 hari, 31-60 hari, dan lain-lain. Sehingga memudahkan pemantauan piutang yang jatuh tempo. Untuk utang dicatat otomatis saat perusahaan menerima invoice dari pemasok. Odoo juga menyediakan laporan aging report untuk memantau umur utang yang belum dibayar, serta mengingatkan jika ada pembayaran yang mendekati jatuh tempo. Nah, di sini ada fitur utama piutang atau account receivable. Yang satu, pembuatan invoice pelanggan, membuat dan mengelola faktur penjualan. Yang kedua, status pembayaran, memantau status pembayaran invoice, misalnya open paid. Yang ketiga, follow up dan pengingat. Pengingat otomatis untuk pembayaran yang jatuh tempo. Dan ada utang atau accounts payable. Satu, pembuatan invoice pemasok, mencatat faktur dari pemasok sebagai utang. Yang kedua, status pembayaran utang, memantau status pembayaran utang. Yang ketiga, pembayaran utang, mencatat pembayaran untuk kepada pemasok. Nah, selanjutnya di sini ada fitur umum. Yang pertama, integrasi modul. Integrasi dengan modul lain seperti sales dan purchase. Yang kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan real time untuk piutang dan utang. Manfaat piutang. 1. Meningkatkan arus kas, mempermudah penagihan dan pelacakan pembayaran. Yang kedua, mengurangi risiko tunggakan, pengingat otomatis untuk pembayaran jatuh tempo. Yang ketiga, laporan terperinci, memudahkan prioritas penagihan. Yang keempat, efisiensi pencatatan, rekonsiliasi otomatis dengan bank. Yang kelima atau yang terakhir, transparansi keuangan, memahami kondisi finansial perusahaan. Nah, di sini ada manfaat utang. Yang pertama, pengelolaan kewajiban teratur, memastikan pembayaran utang tepat waktu. Yang kedua, mencegah denda, pengingat otomatis untuk utang jatuh tempo. Yang ketiga, ada laporan akurat, mengetahui kewajiban secara jelas. Yang keempat, ada rekonsiliasi pembayaran, mencegah pembayaran ganda. Dan yang kelima, stabilitas arus kas, membantu perencanaan keuangan. Ringkasannya, jadi piutang itu mencatat uang yang masih harus diterima dari pelanggan, dan utang itu adalah mencatat uang yang masih harus dibayar kepada pemasok. Nah, mungkin pada hari ini cukup sekian video yang dapat aku sampaikan tentang piutang dan utang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye semuanya.